Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arini Hidayah, selaku guru bimbingan dan konseling di MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Saya ucapkan selamat datang bagi para siswa-siswi baru di MA Ribatul Muta'alimin tahun pelajaran 2021-2022. Meskipun saat ini kita belum diberi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, saya harap di masa pandemi ini kalian di rumah bisa saling menjaga kesehatan masing-masing supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di MA Ribatul Muta'alimin tercinta ini. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pengenalan sekolah kaitannya dengan tata tertib madrasah. Nah, tata tertib madrasah ini terdiri dari beberapa poin. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tata tertib madrasah secara umum dan juga tata tertib dalam pembelajaran daring yang akan kita lalui dalam beberapa minggu awal kalian menjadi siswa-siswi MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah tata tertib madrasah. Dalam tata tertib madrasah, peserta didik itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, lalu juga hal-hal yang dianjurkan, lalu hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan-larangan, dan juga sanksi-sanksi atau hukuman bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib madrasah. Untuk kewajiban-kewajiban peserta didik, yang pertama yaitu kaitannya dengan kehadiran peserta didik. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya sekolah itu ada jadwal yang harus dipatuhi, yaitu kaitannya dengan jam masuk sekolah. Jadi ketika kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran, kalian harus datang tepat waktu. Lalu jika berhalangan hadir, kalian harus menyertakan surat izin yang ditandatangani oleh orang tua. Bagi yang anak pondok, itu harus ditandatangani atau diketahui oleh pengurus pondok pesantren. Lalu kalian sebagai siswa-siswi MA Ribatul Muta'alimin tentu saja wajib mengikuti kegiatan madrasah, baik pembelajaran di kelas maupun di luar kelas seperti upacara, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kaitannya dengan tata tertib dalam berpakaian, tentu saja kalian diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh madrasah dan juga menggunakan atribut sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Lalu untuk kaitannya dengan lingkungan madrasah, sebagai warga madrasah yang baik, tentu saja kita harus sama-sama saling menjaga kebersihan dan kerapihan serta keindahan lingkungan madrasah. Selanjutnya kaitannya dengan etika, estetika, dan sopan santun. Untuk mencerminkan siswa-siswi madrasah, itu kalian harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya untuk administrasi madrasah, tentu saja kalian harus menyelesaikan administrasi secara tepat waktu agar tidak memberatkan kalian. Nah, itu kaitannya dengan kewajiban-kewajiban peserta didik. Selanjutnya untuk larangan-larangannya. Ini secara umum hampir sama di setiap sekolah, itu pasti ada aturan atau larangan yang perlu kalian hindari, yaitu secara umumnya adalah membolos, berbuat onar di madrasah, merokok, mencuri, melakukan pelecehan atau penghinaan, lalu melakukan tindakan kriminal, membawa hal-hal yang bersifat pornografi, bertato, membawa alat komunikasi, dan larangan-larangan lainnya. Bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib madrasah, tentunya akan diberikan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan itu secara bertahap, jadi ada tahapannya. Yang pertama, peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung, kalian diberi peringatan. Lalu peringatan secara tertulis, pemanggilan orang tua atau wali, skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran.
Dan yang terakhir, dikembalikan kepada orang tua atau wali atau dikeluarkan dari madrasah dengan tidak hormat jika melanggar aturan yang sangat berat. Oke, untuk tata tertib madrasah secara umum sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kaitannya dengan tata tertib pembelajaran daring, karena di masa pandemi ini mungkin di awal-awal kalian mengikuti pembelajaran kita belum bisa bertatap muka langsung di kelas, tapi menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh itu ada aturan-aturan yang perlu kalian taati, yaitu yang pertama kaitannya dengan aturan umum. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Antara lain, sebaiknya kalian membiasakan diri tetap bangun lebih awal, seperti ketika kalian berangkat sekolah. Ini bertujuan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran daring tepat waktu, lalu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengikuti pembelajaran online atau offline sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan sesuai dengan instruksi dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, peserta didik harus mengisi daftar hadir yang di-share oleh wali kelas atau guru mata pelajaran sesuai dengan KBM yang berlangsung. Lalu yang keempat, jika kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, kalian harus meminta izin kepada guru mata pelajaran dan juga wali kelas melalui chat atau telepon sepengetahuan orang tua. Jadi orang tua harus tahu jika kalian tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Yang kelima, kalian juga harus memastikan bahwa kalian memiliki aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan dengan classroom, kalian juga sudah harus gabung di kode yang dibagikan. Ketika menggunakan WA, kalian juga harus gabung di grup KBM. Yang keenam, kalian juga diharap bisa mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pengalaman tahun kemarin, banyak siswa-siswi yang terlambat mengerjakan tugas dan akhirnya mengeluh banyak tugas numpuk-numpuk. Itu sebenarnya adalah kesalahan dari kalian. Kalau kalian mau mengerjakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tentu saja kalian tidak akan merasa keberatan. Dan yang terakhir mengenai aturan umum, yaitu kalian juga diwajibkan untuk mengikuti evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, PTS maupun PAS, seperti itu. Nah, ketika masih belum bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru di sekolah, kalian pun juga tentu pasti akan ada waktu di mana kalian ingin menghubungi Bapak dan Ibu Guru. Nah, untuk cara menghubungi Bapak Ibu Guru ada etika-etika juga yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk etika siswa menghubungi guru via online ataupun via WA, antara lain saya jelaskan ya supaya kalian tidak melakukan kesalahan fatal saat menghubungi Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah waktu. Nah, jadi hindari menghubungi guru pada saat waktu istirahat maupun waktu ibadah. Jadi jam-jam kira-kira Bapak Ibu Guru sedang ibadah, tolong jangan diganggu. Lalu juga jam-jam istirahat seperti di malam hari itu ada batas waktunya, seperti itu. Yang kedua, pilihan bahasa. Dalam menggunakan bahasa itu harus yang baik dan sopan. Yang ketiga, harus diawali dengan salam. Seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Lalu setelah mengucapkan salam, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kalian, sebutkan nama dan kelas. Karena tidak semua guru itu menyimpan nomor WA kalian. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu kalian harus mengungkapkan kerendahan hati dengan seperti mengungkapkan permohonan maaf atau meminta izin jika berkenan dan lain sebagainya. Dan setelah mengucapkan salam, perkenalan diri, mengucapkan kerendahan hati, kalian to the point apa permasalahan atau apa hal yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu Guru dengan
singkat, padat, dan juga jelas. Lalu hindari juga kata ganti seperti memanggil Bapak Ibu guru dengan kamu, atau juga memberikan kalimat dengan kata singkatan seperti menyingkat kata Bapak dengan BPK atau kata yang dengan YG, itu tidak diperkenankan. Setelah mengungkapkan hal yang bersangkutan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan juga diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu etika siswa dalam menghubungi guru via WA. Mungkin ini terdengar sepele, tetapi menurut saya ini penting untuk kalian perhatikan. Nah, selain tadi sudah ada aturan umum lalu etika dalam menghubungi guru, aturan selanjutnya adalah aturan pendukung pembelajaran online. Nah, di sini kalian karena melakukan pembelajaran itu di rumah masing-masing, saya harap kalian bisa menyiapkan tempat. Jadi untuk ruangannya harus ruangan yang nyaman, terdapat meja dan kursi dan pencahayaan yang baik. Dan saya sangat tidak menyarankan kalian melakukan pembelajaran jarak jauh di tempat tidur. Itu sangat tidak saya sarankan. Lalu yang kedua, ketika kalian melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom, kalian kan harus bertatapan muka lewat kamera. Jadi harus menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Dan saya harap di dalam pembelajaran KBM daring itu kalian harus bisa aktif 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi misalkan pembelajaran dimulai jam 8, 15 menit sebelumnya HP kalian sudah aktif, koneksi internet juga sudah aktif. Oke, untuk materi tata tertib madrasah dan tata tertib pembelajaran daring saya rasa cukup sekian. Ketika nanti kita bertatap muka langsung di kelas, saya pasti akan menjelaskan lebih lanjut lagi dan lebih rinci lagi. Tetapi karena ini kita belum bisa tanya jawab secara langsung, kalian bisa menanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan lewat WhatsApp dengan nomor 0816 30092. Ya, sekian materi dari saya harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di MA Ribatul Muta'alimin. Kalian adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang terpilih. Semoga kalian bisa menjalani kehidupan sebagai siswa-siswi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.